grogi. Kenapa? Berdua mana kita Mirjan. Kita masih di pagi-pagi pasti. Alhamdulillah. Hari ini senang banget karena besok udah Jumat, adalah minggu terakhir puasa. Masya Allah, luar biasa tuh. Karena Jumat itu adalah hari yang benar-benar luar biasa. Betul sekali. Dan besok kayaknya aku akan terbang. Masya Allah. Iya. Kemana aja mau tau aja deh. Nah, ini ya ada sebelum lupa, jangan lupa pemirsa di rumah, komentar tersopan kamu kirim ke FP3 Trans TV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 0706. Pemirsa di rumah dan di studio, kita ada berita viral nih ya. Salah satunya ada power bank meledak di kantung seorang pria. Nah, ini ada artikelnya, check it out. Wah. Power bank di kantong baju meledak, pria ini terbakar hidup-hidup. Berhati-hatilah jika sedang menggunakan power bank karena sudah banyak kasus power bank meledak ketika digunakan. Seperti kejadian dialami seorang pria yang terbakar hidup-hidup karena power bank yang ia selipkan di kantong baju meledak. Hal ini pun terjadi di sebuah pusat perbelanjaan. Pria ini berusaha meminta pertolongan dengan api yang telah sepenuhnya menutupi badan bagian atas. Pria yang tak diketahui identitasnya ini sempat berupaya membuka bajunya yang terbakar. Karena besarnya kobaran api, ia tak dapat melepaskan bajunya berapi hingga masyarakat bergotong royong membantu sambil berhati-hati. Api juga beberapa kali terlihat jatuh ke lantai sehingga membuat orang berlarian ketakutan. Waduh, luar biasa ini. Nah, ini ada videonya ya. Check it out. Aku bukannya ditolongin malah ada kamu. Oh, ini susah ini dia. Karena mendadak sekali air. Harusnya keluar air ya. Makanya, waduh, benar. Masya Allah. Masya Allah, innalillahi. Itu sampai, waduh. Tuh kan, baru ada kan pemadam kan? Pakai itu. Gede sekali ya punya Pak Ustaz. Iya, besar sekali ini. Gak disangka ya, power bank kayak gitu. Nah. Ya kasihan banget ya, berarti power bank itu cukup bahaya Pak Ustadz ya. Saya kemarin waktu ke ya pakai pesawat lah gitu kan. Oh Ini juga pernah naik pesawat. Iya. Itu diperiksa ternyata power bank itu berapa voltasenya, ampernya itu berapa. Jadi ternyata ini harus ada edukasi yang baik nih. Benar baik dari pihak produsen ataupun masyarakat. Ternyata dengan voltase sekian ini harusnya gimana, kita kan belum tahu sekarang. Iya, makanya kalau naik pesawat itu biasanya dibilang power banknya harus mati, tidak boleh charger di dalamnya. Jadi di dalam pesawat sekarang. Udah nggak boleh charger di pesawat. Ya, ya udah kalau begitu. Intinya jangan lalai ya, mungkin jangan ditaruh juga power bank di dalam kantong baju atau kantong celana atau kantong tas ya, taruh aja biasa aja gitu. Jadi kalau meledak ya udah meledak aja gitu kali. Jadi kalau bisa sih itu kan langsung disaku celana kayaknya ya. Kayaknya. Jadi harusnya pakai tas dulu, dimasukin Tetap dulu. aja Pak Ustadz, kalau meledak mah meledak aja. Oh gitu ya. Ribet banget. Nih next ada parkir dekat warung tapi beli di tempat lain. Pembelinya pukul-pukul dan ngamuk. Ini dia, cek it out. Waduh. Parkir dekat warung tapi beli di tempat lain. Pedagang dan pembeli adu pukul bulan puasa. Ini di mana ya? Kayaknya Bali ya ini. Ya. Wah. Ya. Tapi ini nggak bisa disalahin pedagang dan pembelinya Ya. karena mungkin parkirannya penuh gitu. Harusnya penjualnya juga mengerti bahwa rezeki itu sudah Tuhan yang atur. Betul sekali. Makanya arti Ramadan itu Ya. membakar. Apa yang dibakar? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Betul Pokoknya sekali. di bulan Ramadan ini ada aja
memudahkan kita untuk emosi gitu. Jadi harusnya kayak gini kan, kamu parkir di situ, belinya ke sana, kan emosi nih. Emosi. Ditahan dengan puasa. Jadi itu orang yang terbebas itu yang kayak gitu, Ya, mampu nahan gitu loh. Ya betul. Ya pokoknya jangan takut buat para penjual atau siapapun, yang namanya rezeki itu sudah Tuhan yang atur semua gitu ya. Dan buat pembelinya juga kadang-kadang juga suka gitu ya. Kalau Betul. memang masih ada parkiran yang kosong, jangan juga parkir di dekat warung yang kita tidak mau datangi. Betul. Kadang-kadang gini teh. Jadi kalau ngomong tuh kadang seenaknya, itu Betul. yang membuat emosi. Betul. Makanya kata Albert Einstein, ada sebuah kalimat yang indah. Albert Einstein mengatakan, jangan ambil hati dengan perkataan dan tulisan seseorang, karena ada orang yang punya mulut tapi tidak punya otak. Oh iya benar. Banyak tuh kayak netizen tuh ya. Kalau di sini penonton di sini otaknya ada semua, alhamdulillah. Ada. Ya. Tapi pemirsa pagi-pagi pasti happy juga. Oh, otaknya ada. Oh, Ada. otaknya ada. Iya. Nah, next ini ada berita tentang salah satu, kecil banget sih tulisannya, gua itu udah silinder tahu. Gue kebayang jadinya. Ada salah satu penyanyi dangdut yang diduga dilecehkan oleh pemain sepak bola. Ini dia iya. beritanya. Check it out. Marco Simic ramai disebut orang yang DM tak senonoh ke Via Valen. Sebelum Via Valen mendapat pesan tak senonoh melalui direct message alias DM Instagram dari pesepak bola, dia berang karena pesan tersebut. I want you sign for me in my bathroom wearing sexy clothes. Begitu pesan yang dikirim ke Instagram Via Valen. Nggak kenal dan nggak pernah ketemu, tiba-tiba nge-DM dan ngirim teks gambar kayak gini. Tulis Via Valen di status Instagramnya. Pelantun sayang itu sendiri sebenarnya telah mencoret inisial sepak bola tersebut saat memposting ke status Instagramnya. Tapi coretan itu tak sepenuhnya tertutup. Bahkan netizen mengenal foto berlatar belakang hitam dan tanda centang dari Instagram si akun yang memberi pesan tak senonoh. Lu ngapain di sini ya? Ya, Nggak oke. boleh, Mami. Makanya Lu harus di sana dulu. Ini Setrap. udah dapat telepon gua. Lu harus di sana. udah. Gua disuruhnya begitu. Setrap. Sana dulu. Di sini aja strapnya. Nggak bisa, Mami. Lu harus di Ayo. sana. Bupret lo juga. Sana. Dari studio. Gue mah dari tadi studio, gue malah mantau Mami Nikita, Pak Ustadz. Walaupun dia ngasih hadiah, setrap harus Pokoknya, tegas. Ya, sampai segmen satu habis ya. Wah, lo bener-bener lo yang lebih sering telat besok lo bener-bener gue siksa lo ya. Bulan puasa tidak boleh dendam. Oh iya bener. Iya benar. Kakinya angkat. Oke, next. Oh, gue tahu. Allah apa? Gua nggak ngomong dulu. Gara-gara lo lagi ngebahas Via Valen ya, gue suruh sini ya. Next. Oh, Mami Nikita sayang sama Via Valen. Sayang, lagunya sayang. Selain Via Valen ada artis lain juga yang diduga dilecehkan oleh pemain sepak bola. Ini dia. Dinar_Candy. Kemarin visi aku chat aku. Sekarang udah chat sama Mbak Via aja. Males bacanya. Kenapa lo males? Ya sama aja begitu kan isinya. Diduga pemain sepak bola namanya Nih. Ada lagi tuh, Mam. Kemarin. Kemarin video call Eke. Ternyata Mbak Via juga di chat. Untung nggak baper gue. Kita kesana aja kali ya, Papi. Marco bisa. Simic. Kakinya dong naikin dong, profesional dong. Oh dia tahu dia, karena gue belain Via Valen gue. Ini bulan puasa ya, nanti pahala lu habis lagi. Ya. Next tuh. Selain Via Valen, host cantik Liga 1 ini juga jadi korban pelecehan oknum pesepak bola. Nah ini gue kenal Sandra Obla, my friend. Not only you, send my followers to you. Flower, lo bunga. Oh followers, gue tuh udah silinder papi. Flower to you. Bukan cuma lo. Iya, send my flower to you. Ya begitulah. Ada video klarifikasi dari Via Valen. Check it out.
gitu kan. Kalau ngelaporin enggak, tujuan saya emang cuman sekedar pengen ngasih ngasih tahu ke perempuan-perempuan Indonesia aja. Tapi kenal sama korban? Kenal sama pelaku. Kalau harapan untuk Asian Games yang jelas saya kan suka bola, jadi saya sekedar tahu bahwa dia pemain bola aja, dia pemain lapangan yang lagi bersinar, udah itu aja. Nah, Mbak Fia kan beberapa harapan untuk Asian Games, Mbak, harapan dapat dukungan dari tempatnya. Ya, ingin untuk tapi ada yang mengakui kamu juga sama ya jelas sih saya alhamdulillah dan bersyukur kalau kemarin saya baca memang banyak yang support, banyak yang membenarkan tindakan saya. Ya saya berterima kasih buat mereka untuk yang ngebully, yang bilang saya begitu ya. Ya mungkin kembali lagi tahu nggak Mbak, selain Mbak ada lagi perempuan yang baik kalau digitukan di kayak gitu itu pasti mereka nggak akan terima. Tapi untuk perempuan yang udah biasa di kayak gitu kan biasa aja dia. Ya. Komentar Kak Niki tentang Via Valen tuh. Apa? Kan cuma bodohin disuruh komentar. Maksud lo kemarin lo nulis di IG story itu maksudnya apa? Maksud gua gini. Yang lu bilang lebay, Mam. Kan tadi kan di wawancara dia bilang saya tidak akan melaporkan polisi. Iya. Nah kalau tidak mau melaporkan polisi, ngapain juga pakai posting-posting? Ya kan pakai di. Dia kan ngerasa di Loh, sekarang kalau dia Pelecehan merasa seksual. dilecehkan seksual, lapor ke polisi dong. Jangan posting doang. Terus posting namanya dioret-oret, kita kan nggak tahu menerka-nerka kan. Harusnya namanya sekalian aja dibuka, jadi ketahuan nih orang. Oh ternyata dia gitu kan. Kan dia udah banyak yang bela nih, tiba-tiba udah banyak yang bela, dia bilang saya tidak mau melaporkan ke polisi. Terus jangan bilang dilecehkan dong, namanya di DM. Kita kan artis perempuan ya, itu kan sudah Ya, apa ya? Nggak mungkin kalau di otak gue, nggak mungkin itu terjadi sekali atau dua kali. Gitu kan. Sekarang kan DM canggih banget. Kalau kita nggak buka, kita kan nggak bisa. Dia kan nggak tahu kita udah buka atau belum, karena nggak ada scene ya kan. Terus kenapa juga lu balas? Berarti kan ngaco dong, gitu kan. Kayak gue nih, gue dikit-dikit apa, gue langsung delete. Gue nggak ada urusan gitu. Kita tidak tahu apa isi di dalamnya kan. Udah gitu aja, make it simple lah. Nah coba kita lihat nih, ada IG story lo kemarin. Kan tahu banget deh lu, pada demen kan? Ya Yaelah, gua bilang lebay juga bukan asal nyaut. Lo pikir aja sendiri ya, kalau lo dilecehkan di media sosial atau di Instagram, ngapain juga ditanggepin, langsung aja hapus. Terus kalau kenapa juga postingnya milih-milih, gue sih yakin bukan satu atau dua orang yang melakukan itu. Terus kalau dikit-dikit dilecehkan via DM di Instagram, terus lalu posting apa yang di DM, ribet banget gak sih hidup lo pade? Kecuali lo dilecehkan itu pas lagi live IG atau komen di IG, baru deh beda cerita. Pada lebay lo semua. Ini menurut gue ya, kalau pendapat kalian beda ya, sah-sah aja. Gue ngomong itu sih yang real aja deh. Males agak fake gitu kalau jadi manusia. Nah ini maksudnya gimana nih? Ya itu gua gitu, maksud gua tidak munafik. Gua juga pernah di DM-in sama beberapa banyak orang, netizen atau Artis apa. juga? Nggak tahu lah itu apa, karena gua tidak pernah melayani dan meladeni, boro-boro gua Langsung mau hapus. melayani. Buka aja gua males, gua tuh bukanya cuma for endorsement aja gitu. Karena kan tuh ada duitnya. Gitu loh. Kalau yang kayak gitu ngapain? Terus yang gua bingung, kenapa yang diposting itu dia pilih? Iya. Kenapa nggak semua diposting? Marco Simic Ya doang kan? gitu. Dan semua artis sekarang ikut-ikutan. Ada juga salah satu artis laki yang bilang, ada yang ngomong lebay lah, so tau lo. Siapa artis yang ngomong lebay? Ada deh. Hah? Ada lah orang yang posting juga, ada yang bilang lebay, ada yang bilang ini lu yang lebay lu. Aduh please banget deh. Gua tuh kalau gua tuh paling nggak suka gitu yang ribet-ribet gitu kan. Tapi lu tahu gua dong. Iya. Kita kan artis public figure, itu udah risiko yang namanya digitu-gituin. Kecuali kita dipegangnya begini udah atau jelas itu pelecehan. iya atau Jadi lagi-lagi. lo harusnya gimana harusnya? Ya pelapor polisi aja udah tanggung kan. Iya. Kenapa juga kan? Nggak, sebenarnya orang yang melecehkan mohon maaf seksual ini. Sekarang kan ada yang difitnah, jatuhnya kan jadinya fitnah, bilangnya simik. Betul dong, padahal kan di postingannya si Via Valen kan dia coret-coret tuh kan Iya. fotonya. Masih Nah, Tapi ada abu-abu ya. sisa, ada sisanya dikit, ada sisanya. makanya daripada terjadinya fitnah, karir orang jadinya juga rusak, mendingan sekalian aja dibuka semua, bener Ya, dong? kalau emang pelakunya dia ya udah sekalian Iya, lapor polisi. sekalian. Jadi lo mendukung untuk lapor polisi sekalian. Tapi dong. mungkin juga Via Valen merasa dirugikan, makanya dia melakukan hal tersebut. Ya, Biar makanya nggak lapor ada polisi gitu kan. wanita-wanita lain Ya di luar makanya sana. lapor polisi kalau merasa dirugikan secara seksual yang dibilang itu melalui sosial media, lapor dong. Untuk apa kita punya pak polisi yang baik-baik yang mau menolong semua orang? Ya, Pak Ustadz. sih? Ya, Gimana nih Pak Ustadz? saya jadi teringat salah satu ungkapan luar biasa ya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau mau ngomong, pertama bener nggak nih? Bener. Baik nggak nih? Baik. Ada manfaatnya nggak nih? Ada. Kalau semua itu tidak ada, diam. Tuh betul. Jadi gue bukan, sekali lagi gue bukan tidak membela Via Valen ya, gue sangat membela gitu. Tapi kalau lewat DM digituin doang, kenapa yang diposting cuma satu orang? Itu pertanyaan gue. Kenapa nggak semuanya? Karena gue yakin Via Valen atau artis-artis yang lain pernah merasakan hal yang sama, dan itu pasti banyak banget. Apalagi followersnya banyak kan? Ya. Itu yang jadi pertanyaan gue. Bukan gue tidak membela ya, tolong dipikirin, dicangkar mereka. Jadi bang, ada tambah sedikit. Kita harus bersikap visioner, jauh ke depan. Betul. Kalau aku nulis begini nantinya gimana? Karena ada orang yang lambat berpikir bang. Seperti gini. Kayak siapa? Ya jadi ada gini orang di Allah ya, yang sebutin siapa nanya lagi ya. Bang masih merokok? Masih? Nggak takut mati? Enggak, kan aku punya korek. Nah gitu. Tuh kan dia terlambat berpikir kan. Padahal yang nanya maksudnya nggak takut mati itu jauh ke depan. Tapi ini aku punya korek katanya. Siapa yang nanya? Oke, setelah ini ada korban pelakor. Oke, korban ini akan datang dan akan mengklarifikasi soal pelakor tersebut. Jadi dia ngerasa ada orang ketiga, Mami. Oke, tapi ini gue setuju. Kalau dia merasa jadi korban pelakor, seharusnya ya gini, speak up, kasih tahu buktinya, jangan ditutup-tutupin, namanya dicoret-coret. Nah ini yang benar. Oke, ya. Oke, setelah yang satu ini kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi pasti happy. Pelakor lagi. Apakah jumlah pria semakin menipis sehingga tiga-tiganya sesama wanita merebut kebahagiaan wanita lain? Kini kata pelakor yang berarti berebut lelaki orang sedang ngetren di mana-mana. Hingga awal tahun 2018 ini, kasus pelakor atau perselingkuhan seolah tak pernah surut, malah kian menambah. Yang kerap tersakiti ialah sang istri sah yang suaminya direbut oleh wanita lain. Fenomena ini terjadi tak hanya di lingkungan masyarakat biasa. Di kalangan selebriti, pelakor merajalela dan semakin berani menunjukkan jati dirinya. Hal ini dialami Desi. Bahtera rumah tangga yang dibangun bersama suaminya dari 2003 silam harus hancur itu saja karena ulah pelakor. Desi mencium awal perselingkuhan sang suami sejak bulan September 2016 silam. Saat itu Desi sedang hamil anak kedua. Tak tahan dengan sikap suami yang jarang pulang dan mulai berubah, Desi pun memiliki inisiatif memakai jasa detektif perselingkuhan untuk menyelidiki gerak-gerik dengan si pelakor. Perselingkuhan terjadi selama hampir 1 tahun lamanya semakin tercium oleh Desi. Dengan bangganya, pelakor mengirimkan video nikah sirinya kepada Desi. Bagaimana curahan hati Desi tentang biduk rumah tangga yang dihancurkan oleh sang pelakor? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, kita sudah bersama Desi, korban dari pelakor. Assalamualaikum. Ya. Pakai mic Mbak. Waalaikumsalam Mbak Niki. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kita langsung aja ya tanya-tanya Papi ya. Silahkan Papi. Oke, jadi taunya suami selingkuh tuh pada bulan apa waktu itu? Ya, dulu Kayak alien lo tau nggak? 2016 bulan September kurang lebih Oke, iya. Awalnya dari kecurigaan selama ini suka pulang malam. Iya. Alibinya sih kerja, omnya. Alibinya kerja. Gitu. Iya. Terkadang nggak pulang, nggak ngasih kabar juga gitu ke saya. Handphone ditelepon juga mati. Ya gimana ya, kondisi sedang hamil 7 bulan. Iya. Genting sekali saya rasanya sebagai ibu gitu. Oke. Dan awal mulainya ini viral kan setelah kamu memposting di Facebook atau Twitter deh? Awal ada yang posting di Facebook memang. Di Facebook, oke. Kemudian memang saya sendiri yang mendirect message langsung satu akun gosip. Iya. Saya posting itu kurang lebih 2 hari yang lalu, iya. Iya.
itu. Nah setelah itu baru viral tuh. Oke. Gitu. Tanggapan suami kamu setelah itu viral apa? Tanggapan karena nomornya saya blok, dia ada telepon, coba menelpon ke saya pada hari yang sama. Tapi karena nomornya saya blok, saya lihat cuman ada 3 kali dia coba telepon. Kita runtut satu persatu ya. Emang yang viralnya apaan sih? Oke, yang viralnya ada berita bisa kita naikin? Oke, beritanya adalah waktu bisa kirim ke gue. Oke. Alasan kemarin sempat kita bahas ya. Kemarin sempat kita bahas di pagi-pagi pasti happy. Oke. Ini kamu yang curhat nih ya? Iya, itu saya yang curhat. Perselingkuhan suami saya, perselingkuhannya. Oke. Suami saya. Oh, lu gimana sih? Lo bukan dari awal. Udah cekidot aja cekidot. Itu baris kedua itu yang lo kirim ya. Oke. Suami saya adalah pejabat di Pemda DKI. Nah, selingkuhannya adalah pegawai honorer di situ juga. Ini kamu yang nulis ya? Betul. Betul. Dan ini sudah beredar di sosmed. Iya. Oke. Mereka ketahuan selingkuh, ya. Pas tidur di hotel Mercure Ancol. Dan besoknya pergi ke Pulau Macan di Pulau Seribu. Kemudian setelah ketahuan, ceweknya coba menghubungi saya, si pegawai honorer itu ya. Betul. Dan menyatakan bahwa dia merasa terganggu dengan suami saya yang selalu mengejar-ngejar dia. Oh, jadi si cewek bilang bahwa suaminya malah ngejar-ngejar. Betul sekali. Dan dia bilang akan menghentikan kisah perselingkuhan mereka. Dia bilang gitu ke Mbak? Iya. Oke. Tapi nyatanya tidak. Mereka malah pasang foto berdua di line. Bahkan foto tersebut digabung dengan saya, foto anak saya, dan foto anak cewek itu. Betul sekali. Jadi fotonya itu foto mereka berdua. Kebetulan si perempuannya udah punya anak juga. Oh, perempuannya udah punya anak juga, tapi sudah. Single parent. Oke. Dan di situ dipasang juga foto anak saya. Di situ dipasang juga foto anak. Oke. Itu maksud dan tujuannya apa ya? Nah, itu tahu dia. nggak Mbak? Tapi Mbak, katanya Mbak sampai sewa detektif perselingkuhan ya? Betul Mbak Niki. Gimana itu Mbak? Bagi kontaknya Mbak? Bukan nyewa ke saya kan? Sebenarnya bukan. Soalnya saya juga bukan nih detektif perselingkuhan. Udah 3 tahun gue jalan nih. Siapa nanya kan? Akhirnya itu detektif perselingkuhan itu bener ada. Bener Mbak Niki. Dapet tuh. Ada orang gue 3 tahun udah ngejalanin ini juga. Gue kan nanya lu, gue nanya dia, lu mau bohong. Ada. Nah, ini Mbak Niki caranya gampang banget. Gimana? Cuman ketik Google, ketik aja jasa detektif perselingkuhan, keluar semua. Tinggal Mbak Niki itu ketahuan dia pergi kemana jelas banget ada foto. Enggak, itu kan jasa. Jadi kita menyewa orang untuk makanya bisa tahu sampai nginep di hotel ini Seribu gitu ya. Tapi ada fotonya nggak? Kalau cuma bilang suaminya nginep di sini mah sama aja bohong. Ada. Oh, ada foto, video. Kalau gitu nggak usah nyari di Google, gue minta aja teman-teman yang keluar langsung. Oke, ini ada fotonya yang udah beredar di account ratu.gosip2 ini ya. Kita lihat cekidot. Oke, cekidot. Ini foto suami dan selingkuhannya ya. Kok bibirnya hitam suami kamu? Bukan. Oh, itu emoticon ditutup ya. Kenapa sih pakai ditutup-tutup? Emoticon. Next. Ini siapa nih? Ini si pelakor. Pegawai honorer di sana di Pemda DKI itu. Betul. Loh, emang kalau pegawai honorer itu berapa tahun sih? 5 tahun ya? Apa 3 tahun? Itu mah presiden 5 tahun. Oke, ada lagi. Tahun biasanya. Oh, ini lagi pakai pelampung nih. Ini ke Pulau Macan nih. Ya, betul. Pasti dia sampai Pulau Macan. Next. Tapi Pulau Macan ini mahal loh, harus disewa semua. Nah, berarti suaminya duitnya banyak dong. Sorry deh, Pak. Itu berarti foto-foto yang tadi kita lihat ini dia yang sengaja menyebarkan sendiri apa dari detektif? Gak mungkin kalau dari detektif kali ya. Kan dia foto selfie gitu. Iya. Jadi foto yang pakai pelampung itu setelah mereka pergi
itu kan pergi pas weekend Mas Billy, Bang Billy. Iya, jangan Mas Billy, emang gue tukang kelontong. Billy boleh deh. Salah saya. Nah, hari Seninnya itu pas hari kerjanya langsung dia posting di Instagram si perempuannya. Yang posting itu si perempuannya, emang perempuan gak tahu diri ya. Itu tahun berapa di posting, Mbak? 2017. Tahun lalu. Mungkin dia mau mendapatkan pengakuan dari sang suamimu kali Mbak, makanya dia begitu. Tapi jangan menghancurkan predikat janda dong. Gue nggak begitu masalahnya. Oke, Mbak Desi. Sekarang menurut kamu yang menyebabkan suami kamu selingkuh apa? Mungkin awal dari dia merasa curiga. Saya sih yang merasa curiga yang berlebih gitu karena pulang malam tapi bilangnya kerja gitu, bahkan nggak pulang. Jadi dia bilang kecurigaan yang berlebihan. Jadinya ya udah sekalian aja saya selingkuh. Kau dibilang, dia ngaku. Ya dia ngaku. Akhirnya ya sekalian aja daripada saya dituduh-tuduh begini begitu. Gitu. Ya udah sekalian aja saya selingkuh. Pada saat mengaku itu pas sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Oke. Terus sampai akhirnya suami kamu tahu kalau kamu akhirnya tahu, suami kamu katanya pernah melakukan KDRT sama kamu di depan ibu kamu, itu benar apa? Betul. Yaitu pada saat saya sudah tahu mencurigakan ya, masih mencurigakan sih, masih teka-teki pada waktu itu saya menemukan tagihan telepon yang membludak. Nah, kemudian saya coba buka handphone suami. Di situ ada nomor yang dia namain nomor atasannya, pimpinannya. Betul. Setelah itu kontak numbernya dirubah namanya. Betul. Namanya Laki ya. Namanya Laki. Oh begitu. Oke, gue belajar. Misalnya nama ceweknya siapa nama ceweknya? Inisial ya. Kalau nggak salah main di Twitter udah ada ya? Udah ada nggak sih? Febri apa siapa tuh kemarin? Oke, contoh namanya Febri. Berarti ditulis di sana namanya Febrianto. Febrianto mungkin. Terus? Nah, KDRT-nya gimana? Nah, ya setelah saya ketahuan seperti itu, saya mencoba mengklarifikasi ini siapa, saya bilang. Karena saya menemukan dua nomor yang berbeda, fotonya beda, mukanya sama. Nomornya beda, fotonya beda, mukanya sama. Oke. Pertanyaan aku Papi, satu aja. Kamu ngegetin suami kamu di hotel tersebut nggak atau cuma tahu dari detektif itu? Tidak, Manisi. Jadi memang saya cuma tahu dari detektif itu. Kalau buktinya apa? Ada di situ. Buktinya apa? Buktinya ada mobil di parkiran hotel tersebut. Terus saya juga coba konfirmasi ke hotel tersebut. Saya dapat check innya jam berapa, atas nama siapa, check outnya jam berapa, itu saya dapat. Nomor kamarnya pun saya dapat. Kenapa kagak didatengin? Harusnya telepon gue. Iya lanjut Mbak. Oke. Nah KDRT-nya gimana tadi? KDRT-nya ya setelah saya menemukan nomor handphone itu saya klarifikasi. Di situ sempat terjadi cekcok karena saya rebutan handphone. Dia nggak kasih handphone dia tuh ada dua, dia cuma kasih satu. Kemudian setelah satu saya cek itu udah nggak ada, udah dihapus semuanya. Saya minta handphone yang satu lagi, dia nggak kasih. Dah di situ kita rebutan deh yang namanya handphone itu. Ada ibu saya pada saat itu, ada anak saya ya, karena seorang ibu dia cuma ngelihat takut cucunya tuh kenapa-napa. Jadi yang dia selamatin pertama adalah cucunya. Anak saya itu pada saat itu tidur di box bayi. Di situ langsung diambil sama ibu, digendong. Ibu juga sebenarnya mencoba memisahkan ya, melerai saya dengan
suami, tapi ya pada ya namanya seorang ibu itu nggak, ya udah digendong, nggak kuat juga gitu loh. Sampai akhirnya ya terjadi KDRT, saya iniin ke tempat tidur, ya bukan dijatuhkan ya, namanya apa ya, didorong sampai saya jatuh ke tempat tidur, dan saya mencoba melawan sebenarnya, tapi ya bukan lawannya saya lah gitu ya, namanya perempuan sama laki-laki ya pasti perempuan yang kalah. Enggak juga. Oke, terus perasaan ibu kamu pada saat melihat anaknya diperlakukan seperti itu apa? Nangis. Bilang apa dia ke suami kamu atau ke kamu? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa gitu. Sampai baju suami saya itu saya tarik, kancingnya tuh udah protol, ini semua Pak, copot semua gitu kan. Dan habis itu dia cuman udah sih nggak bisa kasih, saya harus rapat. Dia ganti baju, ya udah dia pergi. Dan ibu saya cuman bilang, ya udah nanti malam kamu kasih itu handphone. Nah, ini katanya ibu kamu tuh sakit jantung ya, dan kamu nggak tega ceritakan ini karena kamu yang curiga pertama kali ke suami, dan kamu dan yang curiga pertama kali itu sebenarnya ibu kamu. Betul. Ya? Tapi ibu kamu nggak tega. Betul. Untuk melapor ke kamu. Gitu. Ibu kamu curiganya gimana? Oh ya, dari kebetulan pada tahun itu ibu saya berangkat haji gitu, berangkat haji kurang lebih 40 hari di Tanah Suci. Jadi memang kita sering video call, sering komunikasi handphone gitu. Karena pada saat itu juga saya udah hamil tua, jadi ibu sering nanyain lah gitu kabar. Terkadang ibu nanya, suamimu udah pulang belum gitu. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya ibu saya bilang, kok kayaknya ada sesuatu yang ganjel ya. Firasat ibu ya. Firasat ibu. Pada saat mau berangkat haji pun itu rasanya berat, ibu saya meninggal. Sampai saya bilang, apalagi sih mah, sekarang kita udah tinggal pasrah lillahi ta'ala, karena memang ibu saya punya riwayat penyakit gitu kan. Di situ juga sebenarnya saya berat, cuman namanya ibadah kita udah pasrah lillahi ta'ala, mau nggak ada mau bagaimana ya udah urusannya yang di atas gitu ya. Nah mbak nggak ada rencana buat ngadu ke atasan suami mbak? Iya, gubernur ya? Ya kalau di Pemda DKI itu ya gubernur dong. Gubernur DKI berarti atasannya. Karena banyak banget deh kayaknya perselingkuhan di situ. Benar ketahuan. Benar. Itu udah saya lakuin sebenarnya mbak. Udah saya laporkan pada bulan Desember 2017 kemarin. Kemana? Ke gubernur. Oh, ke gubernur? Nulis surat apa? Iya, saya nulis. Gubernurnya ada gubernur baru berarti ya? Oh ya, saya nulis berupa laporan dengan segala macam bukti yang saya punya. Saya laporkan dan itu sudah sedang diproses. Iya. Sampai hari ini pun sedang diproses, mungkin belum final ya, belum. Berarti kalau kamu PNS ya berarti ya? Betul. Belum turun surat keputusan. Oke. Pertanyaannya, ada sesuatu yang mengejutkan lagi yang membuat kita akan ternganga-nganga mendengarnya. Seperti apa dan bagaimana tanggapan pelakor itu? Apakah mereka masih berhubungan atau tidak? Apakah mereka masih satu kantor atau tidak? Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Pasti Happy. Baik lagi Pagi-Pagi Pasti. Oke. Ya, pemirsa di rumah jangan lupa komentar tersopan kamu kirim ke EP3H Trans TV dengan hashtag Pagi IP Trans TV 0706. Ya. Dan bisa juga ke Instagram saya king_uyakuya. Ya, nah ini Papi, Pak Ustadz dan semuanya Bang Billy, ini ada bukti WA pelakor dan Mbak Desi. Yang dulu pernah berjanji katanya bakal meninggalkan suaminya. Iya betul sekali. Oke, kita lihat, cekidot. Gini loh Mbak, dari awal suami Mbak yang duluan yang deketin maksa-maksa sampai saya niat mau pindah kantor. Dia sampai melakukan segala cara. Orang-orang kantor sini pun tahu gimana dia ngejar-ngejar.
Sampai saya mau sholat pun dia maksa buat imamin saya di depan orang-orang. Seharusnya Mbak juga introspeksi dong. Kenapa suami Mbak bisa berpaling? Bisa terjadi seperti ini. Saya sadar betul saya jalan sama suami Mbak, tapi coba lihat gimana suami Mbak ngejarnya. Mbak lah yang lebih tahu gimana suami Mbak. Jangan semata-mata menganggap ini semua kesalahan saya. Yang soal ke Pulau Macan, suami Mbak yang maksa-maksa sampai bilang udah bayar dan saya harus ikut. Nangis-nangis. Next. Jadi dia bilang suami Mbak yang ngejar-ngejar, dia maksa-maksa sampai mohon-mohon, nangis-nangis. Masa iya sebagai pria punya jabatan, dia jabatannya udah eselon berapa? Udah mungkin? Eselon 4. Eselon 4. Masa nangis-nangis di depan cewek itu gimana sih? Itu bener apa dia yang bohong nih? Cewek itu yang bohong? Sebenarnya sih kayaknya benar, karena tipenya mungkin mellow ya. Suami kamu melo? Ya. Kamu tahu benar ya? Tahu banget Bang Willy. Terus? Pernah nangis di depan kamu juga enggak? Pernah. Oke. Nah, jadi memang tipenya modelnya emang seperti itu gitu. Nah, yang saya nggak terimanya itu yaitu introspeksi diri. Kenapa saya harus introspeksi diri? Ya setiap rumah tangga pasti punya masalah, punya kerikil gitu. Ketika udah tahu udah masalah, ya ngapain mau? Kalau saya sih yang namanya selingkuh itu ada yang goda, Ada yang menggoda. ada yang tergoda. Tapi kalau satunya nggak respon juga nggak jadi. Iya, jadi kamu nggak terima pelakor itu malah nyalain kamu yang nggak bisa memperlakukan suami kamu dengan baik. Betul. Nah, saya penasaran Mbak. Ini kan berita udah terblow up ya. Sudah. Suami Mbak sama si, mohon maaf, pelakor ini sekarang hubungannya seperti apa untuk sekarang ini? Apakah memang dia udah pisah kah? Apa memang masih berjalin hubungan? Karena kan memang ini berita udah kemana-mana. Jadi sempat berpisah 2 kali dan suami juga sempat rujuk ke saya 2 kali. Itu saya jalanin sebenarnya berat banget karena memaafkan itu susah banget, sakit gitu. Kalau saya boleh milih, saya nggak mau sama kamu lagi, saya bilang. Tapi apa? Saya cuma ingat anak. Saya udah nggak peduli perasaan saya bagaimana. Udah deh, udah kebal rasanya. Tapi ya buat anak, lagi-lagi anak. Tapi ya nggak tahu ya, yaitu seorang ibu. Saya juga nggak tahu seorang ayah perasaannya sama atau enggak. Saya udah bela-belain lapor sini, lapor polisi, lapor ke gubernur, tapi ya nggak buat dijerak-jerak juga. Malah nulis surat pernyataan yang buat saya itu apa ya, pernikahan mau dibuat main-main. Surat pernyataan apa? Ada surat pernyataan yang saya posting di Instagram saya. Jadi mantan suami saya ini, saya menyebutnya mantan karena memang saya sudah, ya kalau boleh dibilang sudah cerai secara agama, tapi saya masih belum resmi cerai gitu. Dia mencoba meyakinkan saya untuk pisah dengan si pelakor itu. Oh, dia bikin surat pernyataan. Iya, saya punya buktinya. Itu disaksikan sama orang tua si pelakor, orang tua pelakor udah tahu. ada. Nah, ada orang tua pelakor, ada mantan suami, dan ada orang tua suami. Jadi disaksikan oleh orang tua. Kedua belah pihak orang tua. Dan di situ menyebutkan ya intinya tidak melanjutkan lagi hubungan dengan si pelakor, dengan si pelakor, dan kembali tinggal di rumah orang tuanya gitu. Nah, ya sebenarnya di situ saya juga nggak yakin. Tapi saya mencoba buat jalanin gitu dengan harapan dia minta laporannya dicabut gubernur gitu. Dan itu saya lakuin
Oh jadi dia minta laporan ke gubernur dicabut karena dia bikin surat pernyataan untuk janji nggak selingkuh lagi. Iya. Kamu cabut laporan gubernur. Saya cabut laporan Tapi gubernur. ternyata mereka masih berhubungan atau tidak? Masih di belakang saya. Sekarang hubungannya apa mereka? Setahu Mbak. Setahu saya sih juga nggak paham ya. Kalau udah dia begitu sudah menjatuhkan talak atau bagaimana? Mbak, sebelum itu kita lihat dulu video ini ya. Cek dulu. Oh, WhatsApp dulu, WhatsApp dulu. WhatsApp dulu. WhatsApp dulu. Mbak, maaf malam-malam ganggu. Mau minta tolong sampaikan tolong telepon saya sama WhatsApp saya dibaca, penting sekali. Makasih sebelumnya. Terus Kenapa? Masih ganggu kehidupan rumah tangga saya. Bukannya urusan kalian sudah selesai. Buat apa lagi hubungan? Hubungin dia terus. Loh, ini foto apa ya? Ini video apa ya? Nah, kita lihat videonya. Saya terima nikahnya dan kawinnya binti dengan mas kawin tersebut tunai. Mereka jadi udah nikah siri Sudah. saat kamu masih dalam terlibat pernikahan. Iya. Jadi dia nikah siri saat kamu masih menikah. Lah, bukannya kalau dalam PNS atau pegawai negeri sipil itu ada aturannya tentang nggak boleh punya istri dua? Betul sekali. Itu ada di undang-undang. Kalau nggak salah PP nomor 53 itu kalau nggak salah ya. Hukumnya apa tuh kalau gitu di undang-undang? Hukumnya Dikeluarkan ya. enggak, Atau karena nggak jabatannya dicabut. iya betul Bang Billy, karena kasus ini sebenarnya masalah internal yang terekspos gitu kan. Jadi sebenarnya si mantan suami tidak merugikan uang negara, jadi tidak ada pemecatan. Jadi nggak masalah dong kalau gitu. Cuman penurunan jabatan dan nantinya akan penundaan terus kalau dia mau dipromosikan lagi ya mungkin karena ada riwayat yang nggak baik, ada perbuatan yang nggak baik, jadi ke delay terus. Terus tunjangan istri gimana? Nah itu sama tunjangan yang dia dapat itu nggak akan diberikan selama 3 tahun. Oh, selama 3 tahun. Ya laki gue. Enggak, soalnya kenapa? Mungkin kalau PNS nggak boleh ada istri kedua, nanti perusahaannya rugi pada tunjangan istri 1, tunjangan istri 2, tunjangan istri 3. Ya, laki gue bukan PNS lagi, boleh deh ada kamu. Tapi Mbak, tadi kan kita lihat sendiri Mbak, tadi kan ada video, berarti otomatis video tersebut mengirim ke Mbak itu dari si pelakor ya? Betul. Yang ngirim dari si pelakor gitu ya? Dari si pelakor. Jadi saya dapat semua bukti, video, surat keterangan menikah itu dari si pelakor. Itu kira-kira suami Mbak tuh menyesal nggak sudah menikahi si pelakor? Ternyata pelakornya minta diakui lebih sampai nekat ngirim video ke istri sah. Kayaknya nggak nyesel. Nggak nyesel ya? Oke, Pak Ustadz, gimana nih hukumnya kalau suami ibarat gini, emang kan dalam Islam boleh poligami ya, dalam Islam ya kan. Namun poligami yang benar itu bagaimana sih? Baik, sebelum saya jawab ya, Mbak, putranya berapa umurnya sekarang? Anak saya 2. Anak pertama saya itu perempuan, bayi umur 4 bulan itu sudah nggak ada Ya. karena sakit kelainan bawaan lahir. Dari kandungan memang udah ada riwayat. Ya. Kalau yang kedua itu baru 1,5 tahun, Ya. laki-laki anaknya. Baik. Terus ada mungkin kenangan anak tentang ayahnya gimana? Iya, mungkin yang anak yang laki-laki ini ya, yang karena ini anak yang ditunggu-tunggu, karena saya pernah punya anak yang bermasalah. Jadi saya benar-benar pada saat mau nikah itu mau punya anak yang kedua, saya benar-benar concern gitu, sampai ke dokter ini, ke dokter itu saya cari. Saya juga coba ikutin program hamil. Saya coba pola hidup sehat, makan, olahraga dan lain-lain gitu. Ya itu salah satu ikhtiar saya sebenarnya. Katanya dia tadi waktu bicara nyebut ayah ya? Iya. Jadi dia pernah kenal sosok ayah, tapi mungkin abu-abu kali ya. Ayahnya ada, pergi lagi, ada lagi ayah. Jadi sekarang yang dia sebut-sebut itu ayah. Setiap dia lihat
Pak D-nya ya dia sebut ayah, dia lihat omnya dia sebut ayah, dia panggil. Itu sih yang sebenarnya berat banget buat saya. Lagi-lagi anak, karena ada anak gitu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau kalian belum merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti, kenapa kita mesti menyakiti orang? Ini membuktikan keimanan. Bahkan Rasul menegaskan, orang yang merebut suami orang, orang yang merebut istri orang, orang yang menghancurkan keluarga orang lain, dialah bukan umatku. Wahai para suami, bayangkan kalau ada seorang pemuda datang melamar putrimu, wajahnya miripmu, kelakuannya miripmu, cara nyakitinya miripmu. Akankah kau tertawa atau kalian diam membisu? Berubahlah mulai dari sekarang. Jangan sakiti istrimu, jangan sakiti anakmu. Lihat keadilan Allah itu ada, kehidupan ini kekal. Maka tundukkan pandanganmu, jangan melihat wanita yang bukan hakmu. Tundukkan pandanganmu, itu satu kunci menyelamatkan. Kenapa begitu banyak pelakor terjadi? Karena laki-laki tidak menundukkan pandangan. Ini yang harus kita lakukan. Mbak, saya berdoa, boleh? Ikuti doa saya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullah. Yahmukallah. Yamhu. Allah. Ma yasha. Ya Allah. Hapuskanlah apa yang Allah kehendaki. Jadi nanti Mbak kalau terbaik, suami akan kembali dalam keadaan sadar. Hidayah Allah. Tapi kalau yang terbaik harus berpisah, tenanglah, Allah akan berikan yang terbaik. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara, kehidupan abadilah nanti. Amin. Kehidupan sebenarnya, Mbak. Ya, Pak Ustadz, kalau nangis itu di bulan puasa gimana sih Pak Ustadz? Nangis tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya. Lah karena Pak Ustadz yang nangis kali, coba kalau Bang Beli dibilang batal pasti. Enggak. Kenapa emang? Ada orang bilang katanya batal. Enggak. Jadi yang membatalkan itu adalah kalau kita makan, kalau kita minum. Sesuatu ke dalam lubang. Betul sekali. Jadi kalau nangis sama sekali tidak membatalkan, karena seringkali juga kalau baca Quran ataupun juga ya ada yang sampai nangis gitu. Ya. Jadi jangan sampai tidak membatalkan sama Beneran sekali. Pak Ustadz? Bener. Wah. Jadi Mang Billy kalau mau nangis ya boleh aja. Tadi saya mau nangis, saya tahan, takut batal Pak Ustadz. Apakah betul kamu pernah berbicara dengan keluarga dari pelakor dan keluarga pelakor bilang bahwa katanya orang tuanya menjawab ya nggak apa-apa dong daripada berzina? Benar apa tidak? Pemirsa jangan jawab dulu ya. Oh, langsung saja dijawab. Iya. Oke. Betul. Pada saat suami mencoba kembali rujuk yang pertama, itu saya adakan pertemuan antara keluarga saya, keluarga si pelakor sama keluarga suami. Dan di situ pernyataan orang tua pelakor, bapaknya sih gitu, yang tepatnya yang menikahkan, daripada anak saya berzina, ada calon imam yang minta ke saya kira saya nikahkan aja. Tapi yang saya bingung, mereka ini dari keluarga kalangan apa ya? Masa seorang bapak mau menikahkan sama seorang anak kepada laki-laki yang sudah beristri? Itu keluarga punya harga diri gak sih? Mereka kalangan menengah. Kalangan menengah, membawah, atau membabi buta itu kalangan? Ya itu sebenarnya nggak bisa dinilai secara personal, dia menengah. Ya buat dia itu mungkin udah Terpelajar itu. Kalau boleh dibilang sih sangat terpelajar. Ya buktinya bisa jadi pegawai honorer di Pemda DKI ya. Betul. Pelajar harusnya. Tapi Mbak, setelah kamu tahu kalau suami sah kamu menikah sama pelakor, terus dan akhirnya kan otomatis orang tua Mbak sendiri kan tahu, apa tanggapan dari orang tua Mbak? Ya orang tua
Cuman pesan sekarang baiknya kamu ke depan karena kamu punya tanggung jawab anak itu. Ya sekarang gini aja, apa yang mau diomongin sama suami kamu? Ya untuk mantan suami, harapan saya ada penyelesaian setelah ini. Saya nggak mau lagi nungguin lama-lama lagi karena saya sudah capek. Ya kalau memang mau pisah tolong diurus, jangan cuma sekedar saya ceraikan kamu by WhatsApp. Saya nggak mau, tolong diurus. Dan sampai sekarang belum diceraikan juga ya? Iya. Dan tolong buat ceweknya, buat si perempuannya, saya sih selalu mendoakan yang baik karena yang baik itu tuh akan kembali baik buat saya. Ya, saya berdoanya mudah-mudahan mereka bisa bahagia kalau memang mereka berjodoh. Buat Pak Gubernur DKI sebagai atasan tertinggi di kantor suami kamu, buat Pak Gubernur harapan saya prosesnya segera dipercepat gitu, karena sampai saat ini belum ada action sepertinya gitu, hanya mungkin terkait prosedur dan lain-lain gitu. Ya, saatnya gubernur membuktikan bahwa gubernur itu cinta sama semua masyarakat di Jakarta. Terima kasih Mbak Desi, tapi Mbak Desi menceritakan ini atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan. Betul. Ya Mbak Desi benar-benar tidak keberatan ya. Iya. Oke. Dan pemirsa, kita doakan yang terbaik buat Mbak Desi dan Amin. Amin. Dan setelah ini ada gadis cilik yang ketahuan buka puasa. Kita akan katakan langsung di sini, ini lucu banget ya. Tetap bersama kami di pagi-pagi pasti happy. Seorang bocah yang ketahuan membatalkan puasa viral di media sosial. Bocah bernama Magfira itu ketahuan meminum air dari kulkas. Dalam video tersebut terlihat Magfira dan kaos merah muda berlari menuju dapur. Awalnya, anak kecil tersebut belum tahu jika ada yang merekamnya. Dia mengambil sebotol air yang ada di dalam kulkas. Tanpa pikir panjang, Magfira meneguk botol dan meminum airnya. Secara spontan anak kecil itu langsung mengguyurkan air tersebut di atas kepalanya. Ia mengatakan air tersebut digunakannya untuk membasuh wajahnya, bukan untuk diminum. Bagaimana cerita lucu dari Magfira? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Magfira. Dan bapaknya Aksan Gani. Selamat datang. Sayang, puasa nggak? Puasa. Puasa sahurnya jam berapa sahurnya? Sahurnya jam berapa? Baru 7. Bah? Baru 7. Baru 7? Maksudnya? 7 apa nih? Maksudnya sahurnya jam berapa tadi? Sahur, makan subuhnya jam berapa makan subuh? Jam 7. Jam 7 ya. Sahurnya jam 7. Terus puasanya bukanya jam berapa bukanya? Bukanya jam berapa bukanya? Jam berapa? Bukanya jam berapa buka puasanya saya? 12. Jam 12. Terus sahur lagi? Puasa lagi? Puasa lagi sayang? Iya puasa lagi. Puasa. Oh, itu kamu tuh kan ada video kamu nih. Kamu waktu minum di kulkas. Itu minum apa cuci muka? Cuci muka. Cuci muka. Bukan minum. Bukan bener nggak minum. Jadi itu botol yang dimasukin ke mulutnya kamu itu bukan minum ya, mau cuci muka? Iya. Oh. Kita lihat videonya, kita lihat videonya buktinya coba ya. ya. Pengen lihat. Nih bener lihat nih. nih videonya nih, lihat nih. Ah Sapi Uya, dia mau lihat nih. Oh nih lihat nih. Ya ada puasa nih. Abang kerja? Ih, enggak puasa ini. Minum tadi, Roh. Enggak, saya tadi cuci muka begini. Cuci muka nih. Iya. Kira belum enggak puasa. Saya puasa tahu. Cuci muka. Ih, enggak puasa ini. Minum tadi, Roh. Enggak, saya tadi cuci muka begini. Cuci muka nih. Iya. Kira belum enggak puasa. Saya puasa.
Itu nggak buka puasa itu? Nggak minum itu? Apa? Nggak minum? Cuman ngapain waktu itu? Cuman cuci muka. Cuci muka. Tapi kok Om Uya lihat botolnya ke mulut tuh. Masuk mulut apa enggak tuh airnya? Enggak. Tapi kenapa bisa botolnya masuk mulut? Cuci muka dia. Oh, cuci muka. Cuci mukanya pakai air dingin. Iya. Kenapa cuci muka pakai air dingin? Biar segar. Biar segar. Itu gimana tuh Pak? Anaknya waktu itu Bapak ngegepin anaknya jalan ke kulkas tuh gimana Pak? Ya seperti biasanya Mas, di rumah sering videoin anak, foto anak, baru posting di Facebook gitu aja. Cuma itu hari ini anak sudah basah bajunya, rambutnya ya kayak biasa ya, saya ikutin dari belakang. Cuma anaknya memang kayak gitu, suka ngelawan, jadi pasti biar puasa, biar tidak puasa nih pasti bilang saya puasa, karena emang suka melawan orang anunya, suka ngebantah gitu. Oh gitu, bercanda buat ngelawan. Ya, Bercanda. Emang kamu katanya gara-gara kamu puasa kamu jadi bisa sulap tuh, bener gak? Bener. Bener bisa sulap. Coba liatin dong sulapnya. Pegang ini nih, mic-nya pegangin. Itu Nah. 2. Itu 1. Coba lagi ulang. Ulang. Ini 2. Ini bicara. 1. Oh pindah hebat. Itu bisa sulap tuh gara-gara apa? Luar biasa orang Bisa tua kita sulapnya di bawah gara-gara apa? kita ya. Gara-gara puasa. Oh jadi bisa sulap tiba-tiba? Iya. Oh jadi gara-gara ke puasa tiba-tiba bisa sulap? Bisa. Oh, oke. Tong kita orang tua lo kayak dibodohin deh Tong. Pinter amat ini. Ya. Kamu katanya juga bisa TikTok ya? Bisa. Nanti kita TikTok bareng ya. Ya abis ini kita TikTok bareng ya. Oke. Kalau begitu, tapi pernah batal puasanya nggak? Enggak. Nggak pernah batal. Nggak pernah batal ya udah. Tadi malah deh ya. Tetap dibagi-bagi pasti happy. Balik lagi di pagi-pagi pasti. Oke, kita sudah mempunyai 6 orang pemenang Ya. Instagram dari kita. Selamat ya. Aku mau tanya dong, kamu kenal Tante Nikita Mirzani nggak? Kenal. Kayak gimana sih orangnya? Seksi. Yang mana orangnya? Yang mana? Yang mana orangnya? Oh itu. Alhamdulillah. Buka puasa sukanya buka puasa pakai apa? Makan apa? Makan apa? Nasi sama telur. Nasi telur. Oke, jadi kalau yang main ke kulkas itu bukan buka puasa ya? Iya. Ngapain tuh? Cuci muka. Cuci muka. Ya. Om Billy mau nanya Apa? dong. Apa? Katanya kamu pinter nyanyi sambil joget TikTok, lagu TikTok. cantik ya? Cantik. Lagi Coba cantik ya? ajarin kita. Coba. Ajarin kita, ajarin. Riri. Sini sayang, maju Ajarin, sayang. ajarin. Oke. Om Ical, silakan musik. Kamu emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Peter. Itu tadi lagunya siapa? Lagunya siapa tadi? Lagunya siapa itu sayang? Siapa tuh lagunya? Lagu siapa? Siapa? Gak, coba lagunya siapa? Lirik, Hah? lirik. Peliri siapa tuh? Prilly maksudnya kali. Prilly maksudnya. Oh ya, oh lagu Prilly nyanyi dangdut sekarang. Ya. Oke, Pak Ustadz, ini gimana ya? Anak kecil begini gimana Pak Ustadz? Kata Nabi, ajarilah anakmu
sholat pada usia 7 tahun dan mulailah pukul kalau usia 10 tahun dia tidak melaksanakan sholat, tidak mau juga. Usia baru 5 ya bang? 5 tahun ini luar biasa, dia masa-masa keemasan, otaknya tuh seperti spon bang. Makanya saya sarankan ajarilah Al-Ikhlas, surat pendek ya bang ya, supaya beliau ini luar biasa nih lucunya. Mau nggak belajar doa sama Ustadz? Coba dipegang aja mic-nya tangannya. Belajar doa sama Ustadz Zaki ya. Ustadz Cecep ya. Gimana sih? Masa Ustadz Dery silakan. Ustadz Cecep. Enak nih. Ya Allah. Ya Allah, Berikan berikan kemudahan rezeki untuk penonton pagi-pagi pasti happy. Amin. Satu lagi. Ada gitunya ya. Satu lagi belum. Jangan lupa tetap Cecep. Aduh jangan. Ceria. Pas. Oi. Pinter banget. Kok kamu pinter? Pinter kenapa caranya? Kok kamu Kau pinter? bisa pinter gimana ceritanya? Belajar sama siapa? Kenapa? Kok pinter gitu kenapa? puasa. Oh, puasa. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Piala Dunia 7 hari lagi FIFA World Cup 2018